Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa di siang hari kita akan menemani Anda dengan pemberitaan yang hangat di mana selama beberapa hari belakang ini ada pembicaraan yang lumayan cukup hangat khususnya di media sosial dan juga mungkin di pemberitaan, di mana kemarin baru saja Presiden Joko Widodo ini menggelar sebuah ritual atau acara di IKN Nusantara di Kalimantan Timur, di mana Presiden Joko Widodo ini mengumpulkan 34 kepala daerah dari seluruh Indonesia, di mana masing-masing kepala daerah ini membawa tanah dan juga air untuk dikumpulkan dalam sebuah ritual bernama Kendi Nusantara. Dan sebenarnya apa yang menjadi dari ritual Kendi Nusantara ini khususnya di IKN? Kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini bersama dengan Mbak Lili Cahyandari selaku dosen kebudayaan UI, dan sudah bersama kita Mbak Lili. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lili. Selamat siang Mas, ya sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Di sana sehat selalu Ya, Mbak Lili ya. sehat-sehat juga ya. Oke, terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya kembali buat ngobrol-ngobrol dengan kita pada siang hari ini Mbak ya. Ya, apa yang terkait dengan IKN ya Mas ya? Siap. Temanya. Apalagi yang sedang hangat-hangat ini adalah soal ritual Kendi Nusantara ini yang dinilai lumayan cukup unik oleh masyarakat, dan mungkin beberapa dari masyarakat juga sedikit merefresh kenangan-kenangan mereka, karena ini mungkin salah satu ritual atau mungkin juga salah satu tradisi juga yang ada di Indonesia, yang mungkin juga beberapa masyarakat Indonesia juga melakukan hal yang serupa. Sebenarnya kalau dari Mbak Lili sendiri ini menilai ritual di Nusantara di KN ini seperti apa sih Mbak sebenarnya? Ya, sejauh ini kemarin ya dilakukannya dan berada di titik nol ya kalau tidak salah itu Mas ya, titik nol IKN, artinya tempat yang nantinya menjadi ibu kota negara kita dengan nama Nusantara. Iya. Kalau dilihat dari acara yang diselenggarakan kemarin itu sebetulnya ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama adalah upaya mengukuhkan wilayah titik nol itu, Iya. yaitu di daerah Kaltim, ya, dan di mana tempatnya khususnya di mana, dan disitulah dikukuhkan sebagai awal pembangunan dari Nusantara. Yang kedua adalah upaya untuk menggabungkan niat dari seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh para gubernur yang hadir mewakili 34 provinsi. Dan yang ketiga, yang terakhir, bisa dibilang yang paling penting, yaitu acara di mana semua membawa air dalam kendi, dan sumber airnya dari kendi itu adalah sumber air dari masing-masing provinsi ya, yang diambil sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing provinsi itu, dan didampingi dengan tanah, yaitu tanah di mana tempat air itu berasal. Saya rasa itu bentuk pengukuhan dari ibu kota negara Nusantara. Oke, jadi Kalau saya lihat ya seperti itu. Oke, jadi memang ini bisa dibilang sebagai salah satu bentuk pengukuhan di mana kepala daerah ini semuanya ini berkumpul dan juga sama-sama ibaratnya menyetujui dan juga bersama-sama untuk menyukseskan pembangunan IKN di Kaltim gitu ya. Jadi ibaratnya membawa rumah, nah seperti itu kali Mbak ya. Ya, sebetulnya tradisi kendi ini sudah lama sekali ya. Kalau dahulu kita sering lihat sekali di masa baik itu sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka itu sering digunakan kendi itu untuk seremonial ya. Jadi kalau kita kenal menggunting pita ya, dulu kan sebenarnya kita menggunting pita, tapi bisa juga tidak menggunting pita tapi memecah kendi. Jadi ada dua kan, menggunting pita dan memecah kendi. Itu dua hal. Kalau menggunting pita itu lebih modern begitu pengukuhannya. Lalu memecah kendi itu sudah lama sekali, hampir setiap ada acara itu di Indonesia udah sering ya memecah kendi itu untuk yang berisi air ya, nanti tumpah airnya.
Nah, itu biasanya untuk memulai sesuatu ya. Jadi memang sudah ada tradisi di Indonesia, dan kendi itu memang di setiap daerah dikenal di Indonesia. Sejak abad 8 itu kendi itu sudah sudah dianggap sebagai wadah ya, wadah tempat air minum, bisa bentuknya untuk air yang memang diminum, bisa untuk hal-hal lain ya. Terutama kendi ini selalu hadir di dalam siklus ritual ya, ritual yang tentang siklus kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, pernikahan, bahkan juga kematian. Kendi ini selalu ada di dalam ritual yang ada di masyarakat tradisi di Indonesia, dan hampir tersebar di seluruh Indonesia. Artinya sejak di masa dahulu ya, di daerah-daerah di Nusantara sudah menggunakan kendi ini untuk banyak hal, baik itu menjamu tamu, lalu kemudian untuk ritual pengukuhan ya, seperti wisuda lah gitu ya, seperti wisuda itu selalu dengan dipecahkan kendi ya. Jadi kalau tidak dipecahkan ya airnya tumpah, maksudnya air itu tumpah ke acara pengukuhan itu berada. Atau kalau yang kemarin kita lihat di IKN, tidak dipecahkan kendinya tapi dituangkan dengan hati-hati ya, dengan hati-hati sekali, tapi dicampur dengan tanah. Nah, ini juga menarik. Karena ada konsep tanah air ya, tanah dan air. Artinya kita juga ada di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33, tanah, air dan segala kaitannya dengan kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh negara. Jadi ini seperti sesuatu yang berulang ya. Jadi simboliknya seperti itu, tanah air terkait dengan konsep nusa bangsa. Oke, jadi memang menarik kalau penggunaan dari kendi ini sendiri sebenarnya memang sudah digunakan secara seremonial sejak zaman dahulu gitu ya. Dan ini ternyata memang di seluruh Indonesia ini menggunakan ritual yang sama, dan mungkin juga penggunaan kendi yang mungkin sama gitu ya. Dan untuk simbolisnya sendiri sebenarnya ada makna tersendiri gitu, kenapa penggunaan kendi gitu, atau mungkin juga kenapa akhirnya memang menggunakan kendi, atau mungkin tidak ada simbol dari penggunaan lainnya kah dari tradisi di Indonesia sebenarnya, Mbak? Ya, kalau tadi kata kendi itu sendiri kan berasal dari bahasa Sanskerta, dari kendika. Kendika itu juga jadi sama dengan kendi, tempat membawa air, dan secara memang sudah lama sekali kendi itu ada di wilayah Indonesia, dan ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai artefak dari berbagai kerajaan di Indonesia di masa lalu. Artinya kendi itu yang sudah ada di mana-mana, dan masyarakat itu membawa air itu dalam bentuk kendi. Tentu saja ada kendi yang besar, ada yang kendi yang kecil. Tapi dahulu cara air itu atau memindahkan air dari sungai ke tempat kita berada itu biasanya menggunakan kendi. Dan kendi ini menjadi lambang di banyak hal. Ada di relief ya, biasanya kalau di relief Candi Borobudur itu ada gambaran orang menuang kendi ya, sebagai lambang air kehidupan. Jadi air yang keluar dari kendi di dalam relief yang ada di Nusantara bermakna air kehidupan. Dan air kehidupan ini sebetulnya menyelaraskan, memberikan kemakmuran nilainya, dan memberikan nilai kehidupan itu sendiri ya, kesejahteraan. Air tersebut tidak akan ada bila tidak ada tanah. Jadi tanah itu adalah tempat bermukinya air. Jadi makanya ada kita bilang air tanah, atau akhirnya ada konsep tanah air. Sehingga tanahnya itu pun dibawa. Nah, kalau kita lihat masing-masing daerah sangat unik ya. Jadi kita tidak usah melihat IKN ketika peristiwa di titik nol kemarin, tapi masih mundur ke 1 pekan sebelumnya atau mungkin 2 pekan sebelumnya, yaitu saat para gubernur di Indonesia ini mencoba untuk menyarikan air ini gitu ya. Jadi bagaimana masing-masing provinsi melakukan pendekatan kearifan lokal yang sangat berbeda-beda. Ya, ada misalnya kalau kita lihat itu yang di Jawa Barat, Bapak kami hanya mengumpulkan 27 kabupaten, jadi tanah dan air dari 27 kabupaten yang digabung
menjadi satu tanah, kumpulan tanah dan air dari Jawa Barat. Iya. Tapi ada yang melakukan pendekatan historis, contohnya seperti yang di Jawa Timur. Iya. Jadi Ibu Khofifah itu melakukan pendekatannya historis karena itu letaknya dulu Majapahit di sana, maka dilakukan sumber air dari situs Majapahit, ya, dari situs Majapahit yang masih ada, di mana ada sumurnya, dan diambil di situ untuk dibawa ke Nusantara. Di provinsi yang lain ada lagi caranya, seperti di Bali, dan harus dilakukan sembahyang dulu sesuai dengan ritualnya. Jadi pendekatannya memang tidak sama untuk membawa air ini, tapi itu bukan sesuatu yang menjadi masalah karena itulah pendekatan kearifan lokal dari berbagai daerah, saya rasa itu. Oke, jadi memang ini salah satu hal yang menarik, di mana tidak hanya mengumpulkan tanah dari 34 provinsi, tapi dari masing-masing provinsi ini bahkan melakukan ibaratnya seperti ritual tersendiri gitu ya di masing-masing daerahnya untuk membawa tanah dari daerahnya untuk dibawa ke titik nol IKN. Dan sebenarnya kalau kita mengingat gitu tentang membawa tanah dari daerah gitu ke tempat lain, ini sedikit mengingatkan tentang salah satu tradisi juga mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika mereka melakukan pindah rumah atau mungkin juga berpindah gitu. Nah, sebenarnya ini apakah memiliki kesamaan makna dari tradisi tersebut nih, Mbak? Ya, tradisi pindah itu sendiri di setiap daerah itu beda-beda ya. Oke. Ada, kalau kita lihat tuh pindah rumah di daerah Jawa itu tentunya berbeda dengan pindah rumah di daerah Makassar ya. Ya misalnya di Makassar itu misalnya orang pindah itu harus dengan rumahnya. Jadi rumahnya itu yang dibawa, betul-betul diangkat. Jadi konsep rumah dan tanah itu agak sedikit beda. Jadi rumahnya yang diangkat. Jadi bukan orangnya yang pergi, tapi bersama-sama satu desa itu mengangkat rumahnya. Kemana? Di desa yang baru, rumah yang tadi diangkat itu diletakkan di situ. Jadi konsep tanah ini juga menarik ya. Jadi tanah dan masyarakatnya. Tanah itu asal dari masyarakatnya. Karena tanah itu dihuni oleh masyarakatnya. Jadi tanah yang dibawa itu diharapkan, kalau dalam kepercayaan berbagai daerah di Indonesia, dibawa biasanya diletakkan di dalam bisa dalam bokor atau diletakkan juga di tempat dari untuk seperti periuk begitu ya, atau bisa juga diletakkan di dalam besek itu ya, dari daun pandan itu ya, misalnya di bawah untuk nanti ditanamkan lagi di daerah di mana kita berpindah. Tujuannya adalah keselarasan ya. Jadi kearifan lokal di daerah Asia khususnya Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai keselarasan, dan tampaknya itulah yang diangkat oleh Presiden Jokowi di dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol kemarin. Artinya keselarasan itu yang paling penting, bukan keinginan satu orang, bukan keinginan dari pemimpin negara seperti itu ya, tapi kita terjalinnya sebuah keselarasan. Artinya masing-masing provinsi, setiap masyarakat di setiap provinsi menyadari betul bahwa ini adalah sebuah proses kebersamaan. Jadi semuanya harus menyumbangkan elemen tradisi. Jadi itu elemen tradisi. Jadi air, tanah, dan juga historisnya tentu saja. Tergantung mereka memaknai air dan tanah tersebut. Saya pikir ini sangat bentuk yang sangat demokratis sekali. Jadi tidak diserahkan semuanya sepenuhnya kepada kepala daerah masing-masing untuk melakukan pendekatan apapun, baik itu mungkin sifatnya pendekatan yang sifatnya keluar dari historis ya, tapi lebih ke kebersamaan, seperti dikumpulkan semua dari setiap kabupaten kemudian dibawa ke sana. Itu juga menarik, tapi bisa juga pendekatannya historis ya, saya rasa itu. Oke, dan mungkin gimana nih pendapatnya dari Mbak Lili sendiri ketika ada juga beberapa pihak atau mungkin juga ada beberapa masyarakat yang menilai kalau tradisi dari Kendi Nusantara ini bernuansakan klinik gitu, atau mungkin juga bernuansakan mistis. Seperti apa nih, Mbak? Saya rasa sih setiap kali kita melakukan sebuah
upacara yang kemudian dimaknai secara bersama, itu pasti ada elemen-elemennya. Jadi kita menyadari bahwa setiap elemen kebudayaan itu memiliki nilai simbolik yang berbeda, yang simbolik yang berbeda terkait dengan ada yang mempercayai hal-hal yang merasa bahwa itu tidak tepat. Saya rasa dari mana alasannya ya, harus ditinjau dulu di mana letaknya, karena kalau kita itu membawa air itu sudah sangat biasa, karena air itu sesuatu yang sifatnya alamiah ada di bumi Indonesia, dan juga setiap masyarakat itu menghargai air ya. Saya rasa itu sudah irigasi, sistem irigasi contohnya itu selalu dimulai dengan mengucurkan air ke lahan sawah. Dan saya rasa itu sangat biasa ya. Jadi itu pendekatannya memang berbeda ya. Kalau memang ada yang melihat itu seperti halnya tidak wajar, saya rasa sangat wajar di Indonesia. Bahkan di Indonesia itu air itu sungguh sangat biasa ya. Dan di elemen kepercayaan yang lain, contohnya di dalam Islam ya kita kan berwudu. Air itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Jadi membasuh air itu punya sifat membasuh atau menghilangkan hal-hal yang atau mensucikan ya. Jadi air itu bersifat mensucikan. Di sisi lain air itu bersifat menghilangkan. Jadi kan kalau sudah satu daerah tidak ada airnya sudah jelas sedih ya. Nah kalau satu daerah tidak ada air sama sekali itu pasti sedih, dan akhirnya kita berdoa memohon hujan. Dan ritual memohon hujan di setiap daerah itu beda-beda. Bahkan di yang betul-betul sampai nggak ada airnya itu pasti mereka akan melakukan tirakat ya tirakat atau wujud tirakat itu apa ya, lebih berdiam diri memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan hujan. Jadi konsep air ini memang sangat penting. Bahkan kalau kita seperti di agama-agama yang kita yakini di Indonesia itu ada, hampir semua ada, bukan ritual ya, tapi ada tata cara memohon hujan ya. Tata cara memohon hujan. Jadi air yang tadi dibawa itu adalah bentuk doa ya, bentuk doa bahwa di daerah yang nantinya akan dijadikan sebagai ibu kota, doa simboliknya adalah penuh dengan air dalam arti subur ya, tanahnya subur, memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Di sisi lain juga air yang dibawa dari berbagai daerah ini memberikan nilai seperti mensucikan, saya rasa niat kita. Jadi seperti halnya kita harus membersihkan diri ketika harus menghadap Maha Kuasa, maka itu adalah upaya mensucikan niat. Jadi seperti itu. Saya rasa itu bukan hal yang tidak patut ya, tapi sudah dilakukan turun-temurun dan itu warisan budaya. Oke, dan menarik kalau kita melihat tradisi atau mungkin juga ritual yang dilakukan di titik nol IKN di Kalimantan Timur ini dengan membawa tanah-tanah dari 34 provinsi ya, di seluruh Indonesia ini seakan-akan menjadikan IKN di Kalimantan Timur ini, Nusantara ini sebagai tempat tanah airnya seluruh masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya apakah ini kedepannya dengan pemindahan IKN khususnya di Kalimantan Timur ini menjadikan ibu kota ini menjadi benar-benar Nusantara, atau tidak menjadi ibaratnya hanya daerah untuk Kalimantan saja gitu? Seperti apa nih Mbak? Nah, ini menarik sekali kalau kita merujuk pada historis yang sungguh besar di abad 14, khususnya di tahun 1336, ketika Mahapati Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa. Dan Sumpah Palapa itu saat itu dikemukakan bahwa Gajah Mada dalam artinya dia bersumpah tidak akan makan buah palapa kalau tidak Nusantara bersatu. Jadi ada hal yang dikesampingkan, yaitu menahan diri untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu menahan diri dari kenikmatan hidup ya, seperti makan buah palapa yang mungkin sesuatu yang nikmat yang tidak akan dia makan dulu sebelum tercapainya kesatuan Nusantara. Atau Nusantara itu ada di bawah Majapahit. Nah, dengan kejadian yang kita lihat kemarin, yaitu
ada semacam dorongan dan upaya perjuangan dari semua seluruh lapisan, khususnya diwakili oleh pimpinan daerah Iya. untuk datang dan menyatakan kesungguhan bahwa dukungan berupa tanah dan air itu adalah sebuah bentuk niat, ya, niat bersama bahwa Nusantara ini adalah wakil dari seluruh seluruh provinsi di Indonesia. Jadi itu seperti bentuk semacam koridor bersama bahwa kita akan membangun ini. Kedepannya tentu saja ya harus dimaknai ya, karena dari tahun dari kemarin itu sampai nanti kita lihat 10 tahun ke depan, Iya. Nusantara itu dibangun ya. Nah, kita harus sama-sama maknainya. Seperti apa ya juga. Oke, dan sebenarnya kedepannya apa yang harus dilakukan nih Mbak untuk tetap bisa menjaga Nusantara ini menjadi sebuah daerah yang benar-benar merepresentasikan kenusantaraan atau mungkin juga kebinekaan dari Indonesia gitu. Ya, sudah di kebinekaan ya. Jadi tanah dan air itu dicari dengan cara yang bineka juga, dibawa dengan cara yang bineka, dan kita bisa melihat ya cara membawanya saja, botolnya macam atau kendinya itu macam-macam. Ada yang kendi dari kuningan, ada yang kendi dari kaca, ada yang kendi dari tanah, ada yang bentuknya hanya dimasukkan gelas ya, macam-macam itu. Tapi yang menarik adalah itu semua dengan pendekatan kearifan lokal masing-masing daerah, itu saja sudah keberagaman. Jadi kalau kita menonton kembali kemarin itu ritual kendi itu tidak ada kendi yang sama, tapi dia akan berulang gitu ya. Demikian juga tanah yang dibawa itu tempatnya macam-macam, ada yang dari seperti besek gitu, ada yang dari kertas, ada yang dari kain, dibawa oleh kain, dan itu macam-macam. Jadi itulah keberagaman Indonesia, dan kita bisa melihat bagaimana keberagaman itu, energi yang dibawa ya dari berbagai daerah itu masuk ke dalam situ dan dicampur, tidak dibedakan. Misalnya contohnya tidak sama sekali tidak dibedakan, dari Aceh bisa dibedakan di sebelah sini, enggak, semuanya dicampur aduk begitu, adalah sebuah bentuk bagaimana itu melebur ya, bagaimana tanah dan air itu melebur. Jadi di awalnya memang dengan ritual tertentu atau mungkin dengan pendekatan tertentu, bisa juga pendekatan saintifik ya. Bahkan ada satu daerah yang melakukan pendekatannya yang paling subur, jadi tanah yang tanahnya paling subur dibawa ke situ. Jadi macam-macam pendekatannya ya. Jadi ada yang pendekatannya tradisi, ada yang pendekatannya itu sains dan sebagainya, tapi semuanya dileburkan di dalam guci besar ya Nusantara itu. Saya pikir itu luar biasa. Oke, dan sebenarnya apa nih yang dibutuhkan dari masyarakat khususnya untuk bisa tetap mendorong IKN ini bisa menjadi sebuah daerah yang menjadi simbol dari kebinekaan nih Mbak? Saya rasa yang dibutuhkan sekali itu bukan macam-macam ya. Yang dibutuhkan sekali adalah seluruh bangsa, semangat dan energi yang tulus bagi seluruh lapisan masyarakat ya, yang mendukung bahwa kemajuan dari IKN ini nantinya ke depan. Saya rasa tiada hal yang tidak mungkin bila dilakukan dengan niat yang baik gitu. Saya rasa itu ya. Jadi berbagai bangsa menghadapi banyak cobaan, berbagai bangsa selalu menghadapi banyak kesulitan, tapi saya rasa kalau niat baik dan kekuatan batin semua masyarakatnya mendukung sebuah nilai yang sebetulnya luhur ya. Ini kan dengan IKN ini digulirkan, maka wilayah Kalimantan yang awalnya itu agak sulit akses dan sebagainya sudah pasti akan menjadi kaya akses ya. Dan kita akan bangga sekali ya bahwa daerah yang mendekati perbatasan nantinya ya, perbatasan baik Singapura dan Malaysia itu sungguh kuat sekali dalam bidang ekonomi dan juga infrastruktur maju. Saya rasa itu luar biasa, dan jangan melihat ini sebagai sebuah titik akhir ya, artinya sangat mungkin ada yang lebih dinamis lagi di depan. Oke, dan mungkin terakhir Mbak, ini mungkin seperti apa nih harapannya untuk IKN yang mungkin sudah dimulai dengan tradisi Kendi Nusantara ke depannya, dan mungkin juga harapannya kepada masyarakat untuk IKN seperti apa? Harapannya adalah ya, artinya sudah dimulai dengan Kendi Nusantara yang memang berbasis pada kearifan lokal,
maka IKN tidak akan pernah meninggalkan kearifan lokal bangsa, tidak akan pernah meninggalkan keberagaman, dan itu yang menjadi jiwa dari Nusantara hingga nantinya diisi atau sudah selesai dibangun dan juga diisi oleh nilai-nilai yang sama, yaitu keberagaman Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Lili sudah meluangkan waktunya dengan berbincang-bincang dengan kita pada Sama-sama Mas, ya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi lain waktu ya. Terima kasih Mbak Lili. Oke Mas, semoga sehat-sehat selalu untuk Mbak Lili dan juga keluarga. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mbak Lili Cahyandari selaku dosen kebudayaan UI tentang pembahasan kita makna ritual Kendi Nusantara di IKN. Mudah-mudahan seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Lili tadi, ini ritual Kendi Nusantara yang menjadi simbol pemersatu kebenekaan dari IKN ini bisa kedepannya tetap menjaga pemersatuan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia semakin bersatu dan sama-sama mendukung pembangunan dari IKN. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Berita Sultan, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Akhir kata saya Bian Oktario, undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.